Hey. Hai, aku Nurul. Hai, aku Sahwa. Hari ini kita bertiga bakal ngasih tahu kalian gimana sih caranya membangun bisnis di e-commerce. Yuk kita cari tahu. Nah tapi nih sebelumnya gak kerasa ya kita udah lama banget hidup berdampingan sama pandemi COVID-19 ini. Kita nggak bisa keluar kalau misalkan nggak ada kepentingan yang mendesak. Sedih banget dong ya pasti. Karena kita diem di rumah aja, pastinya jadi bosen. Akhirnya kita main gadget terus, buka Shopee, check out sana sini, dan akhirnya uang kita pun menipis. Aduh, pusing banget. Daripada boros, belanja terus, mendingan kita produktif di masa pandemi kayak sekarang ini. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa produktif? Yuk kita buka bisnis. Kamu bisa dapetin keuntungan loh dari ngerintis small bisnis. Hasil keuntungannya itu bisa kamu tabung sedikit-sedikit. Siapa tahu nih lama-lama jadi bukit. Sekarang ini kan lagi zamannya digital marketing. Terus digital marketing itu apa sih sebenarnya? Digital marketing itu adalah penggunaan media digital dan internet untuk memasarkan suatu produk. Penggunaan digital marketing sekarang ini tentunya erat banget dong hubungannya sama e-commerce. E-commerce ini sekarang lagi hits banget nih dan digemari. Soalnya kemudahan untuk belanja dari rumah, alias kita nggak harus datang ke toko kalau kita mau beli produk. Alasan lain kenapa e-commerce itu disukai, karena banyak banget kategori toko yang ada di dalam e-commerce. Dari mulai fashion, terus kecantikan, sampai kesehatan. Super lengkap. Kadang barang yang kita butuhin itu nggak ada di toko offline dan cuman ada di toko online. Hal ini menjadi salah satu alasan kenapa e-commerce itu digemari oleh orang-orang. Kadang juga harga produk di e-commerce itu jauh lebih murah dibandingkan toko offline. Terus pembayarannya pun mudah, nggak perlu ke ATM untuk ngambil uang, tapi kita bisa menggunakan m-banking atau dompet digital kayak Dana, OVO, atau GoPay untuk melakukan pembayaran. Hasil pencarian Google tahun 2020, Shopee itu jadi e-commerce terpopuler nomor 2 loh di Indonesia. Semakin populernya suatu e-commerce, tentu semakin banyak juga seller yang membuka bisnis di e-commerce tersebut. Nah, kamu juga bisa loh cari peluang untuk buka bisnis di Shopee. Terus sebelum mulai bisnis, kita tuh harus ngapain sih? Ikutin terus video ini ya. Berjualan di Shopee sebenarnya sangat mudah. Kalian cukup tinggal buat akun, pilih produk yang akan kalian jual, lalu kalian insert foto, tentukan harga yang pas, lalu upload. Dan otomatis produk kalian sudah ada di e-commerce Shopee. Tapi, tahu nggak apa yang lebih penting dari itu semua? Yang lebih penting adalah bagaimana caranya kalian untuk memulai bisnis kalian di awal, serta mempertahankan bisnis kalian. Yang perlu kalian lakukan ketika kalian memulai bisnis di awal, selain tekad, kalian juga harus bisa untuk mengidentifikasi serta menganalisa dari bisnis kalian. Lantas, bagaimana caranya? Di sini aku bakal merujuk pada segmenting, targeting, positioning, serta 5 quarter model. Tapi sebelum itu, untuk memahami ini semua, aku bakal bercerita dulu tentang bagaimana model itu diterapkan agar kalian bisa menggunakan itu semua pada bisnis kalian di Shopee. Di sini kita ambil contoh antara supermarket dan minimarket. Supermarket di Indonesia, salah satunya Hero, baru berdiri di tahun 1971. Sedangkan minimarket di Indonesia, salah satunya adalah Indomaret, itu baru berdiri di tahun 1988. Sudah sangat terlihat, supermarket lebih dulu berkembang ketimbang minimarket di Indonesia. Tak lama kemudian, minimarket lainnya muncul, salah satunya Alfamart di tahun 1999. Supermarket di Indonesia, salah satunya Hero, memiliki gerai yang lebih besar tapi sedikit dibandingkan dengan Indomaret yang memiliki gerai lebih kecil namun banyak. Selain itu, supermarket Hero menyasar pasar menengah ke atas dibandingkan dengan Indomaret yang menyasar pasar menengah ke bawah. Dari situ kita bisa lihat perbedaan antara segmentasi pasar yang mereka pilih. Lantas, segmentasi pasar mana yang akan kalian pilih untuk bisnis? 5 quarter model ditinjau dari 5 aspek. Yang pertama adalah trend new entrance atau hambatan bagi pendatang baru, di mana ketika minimarket awal berdiri cenderung memiliki hambatan yang lebih sedikit karena ketika memasuki pasar memiliki segmentasi pasar yang berbeda dibandingkan dengan supermarket. Namun kondisinya berbeda pada saat ini, di mana gerai minimarket telah banyak ada di mana-mana, yang dimana ketika kalian ingin membangun gerai minimarket sudah pasti banyak hambatan yang akan terjadi. Begitu pula sama halnya ketika kalian akan berdagang di Shopee, karena banyak produk yang serupa yang akan dijual di sana dengan segmentasi pasar yang sama juga. Maka dari itu, harus dipikirkan dengan matang produk apa yang akan kalian jual di Shopee. Selanjutnya ada bargaining power of supplier. Melihat konteks minimarket dan supermarket,
mereka sudah memiliki suppliernya masing-masing, dan mereka juga sudah bisa memilih supplier mana yang sekiranya cocok untuk bisnis mereka. Maka dari itu, kita juga harus bisa memilih supplier mana yang sekiranya cocok untuk bisnis kita. Apalagi ketika kita harus memilih supplier dari Shopee dan akan menjual barang dari supplier juga di Shopee. Kita harus bisa memilih supplier mana yang cocok dengan harga yang lebih murah. Selain itu, kita juga harus bisa memberikan langkah antisipasi. Ketika barang dari salah satu supplier kita habis, kita harus bisa mencari barang dari supplier lain. Bargaining power of buyer. Di minimarket, sudah jelas, konsumen tidak akan lagi menawar harga, namun mereka akan membeli barang dengan harga yang lebih rendah. Maka dari itu, dua minimarket tersebut bersaing harga. Sama halnya dengan persaingan harga yang ada di Shopee. Kita juga harus pandai-pandai bersaing harga di Shopee. Karena ketika kita dapat bersaing harga dengan kompetitor yang lainnya dengan memasang harga yang lebih rendah, kita akan dapat mendapatkan atensi yang tinggi daripada konsumen. Selanjutnya ada trade of substitute product. Pada aspek ini, kita bisa lihat, terkadang ada produk yang dijual di Indomaret, namun produk tersebut tidak dijual di Alfamart, sehingga menyebabkan adanya konsumen yang berpindah. Sama halnya ketika kita akan berjualan di Shopee. Semisal kalian berjualan pulpen, namun di toko kalian pulpen tersebut tidak ada. Ada kemungkinan konsumen akan mencari pulpen dengan merek lain atau mengganti pulpen tersebut dengan pensil. Lantas, apakah produk yang akan kalian jual memiliki kecenderungan tersebut? Yang terakhir, rivalry among kompetitor. Sudah bukan rahasia umum lagi, adanya Indomaret, di sampingnya ada Alfamart. Lantas, di mana hero supermarket? Lalu, kalian ingin menjadi siapa? Minimarket? Atau supermarket? Atau keduanya? Sebelumnya, kita sudah membahas tentang segmenting, targeting, positioning, 5 force model, dan beberapa strategi bisnis lainnya yang perlu kita ketahui agar bisnis kita semakin terarah dan tidak salah langkah. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang masih bingung, masih belum mudeng tentang apa sih produk yang mau kita jual, gimana sih persaingannya, dan berapa sih harga yang pas mengenai produk tersebut. Nah, jangan khawatir, karena kita akan membahas tuntas mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan bantuan salah satu website sebagai juara pertama Artificial Intelligence dan Big Data oleh Kementerian Industri. Wah, keren banget kan? Mungkin teman-teman di sini masih belum familiar atau bahkan mungkin belum tahu dengan website tersebut. Apa sih websitenya? Ini dia. Oke, yang pertama kita ke browser dan cari dimia.id. Nah, kita sudah berada di halaman utama Dimia, dan Dimia ini bisa membantu dalam riset produk laris, mengetahui jumlah kompetitor, membandingkan penjualan dari tiap marketplace, riset keyword, riset backlink kompetitor, dan juga riset sumber traffic kompetitor. Oke, misalkan kita tertarik ingin menjual baju batik dan ingin mencari tahu informasinya. Nah, kita tulis dulu baju batik, jangan lupa juga pilih negaranya, dan submit. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui berbagai informasi mengenai marketplace analyzer, domain overview, keyword overview, backlink, SEO analyzer, social media analytic, dan juga kontaknya. Yang pertama, kita ingin mengetahui marketplace analyzer dari baju batik pada bulan Juni 2021 misalnya ya. Oke, kita bisa langsung search dan datanya itu bisa langsung keluar ya, jadi kita bisa tahu gitu data-data dari marketplace mengenai baju batik ini seperti apa. Nah, misalkan ini total baju batik yang berada di 3 marketplace itu ada sebanyak 5.018, kompetitornya itu ada sebanyak 131 dengan range harga keseluruhannya itu sekian, dan harga rata-rata keseluruhan dari 3 marketplace itu ada 33.000. Nah, data ini adalah data bulan Juni ya, sesuai yang kita cari di awal. Nah, di Dimia ini ada 3 marketplace, ada Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Nah, kita ingin tahu nih misalkan tentang informasi di Shopee nih. Ini bisa menjadi pertimbangan ya. Pertimbangan ketika kita ingin menjual baju batik di Shopee dengan keterangan jumlah toko di Shopee itu udah berapa, dan juga harga rata-rata di Shopee itu seperti apa. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan ketika kita ingin menjual produk yang sama di Shopee. Nah, kita juga bisa tahu keyword-keyword dari penjual di Shopee. Ini misalkan ini ya, kebaya modern original couple baju batik yang berhasil menjual produknya sebanyak 51 pieces, misalkan gitu.
Nah, kita juga bisa mencari tahu mengenai keyword overview dari baju batik ini. Ya, ditulis lagi dan search lagi mengenai baju batik. Ditunggu sebentar. Dan data-datanya itu akan keluar lagi seperti tadi kita mencari tahu di Marketplace Analyzer. Nah, kita sudah tahu ya data-data dari Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Nah, selain itu juga kita bisa mengetahui tren dan minat seiring waktu dari baju batik itu ada berapa gitu ya. Tanggalnya juga kita bisa tahu, dan juga topik terkaitnya juga kita bisa tahu. Batik, topik, pakaian, peragawan wanita. Nah, kita juga bisa pelajari lebih dalam ya, seperti SEO. Nah, kita juga bisa mengetahui volume pencarian berdasarkan wilayah. Misalkan ya di Aceh, di Jambi itu ada berapa, dan kita bisa lebih mengetahui segmen yang paling tertarik dengan baju batik itu di mana sih berdasarkan volume yang paling banyak mereka cari gitu ya. Nah, kita bisa tahu dari 34 provinsi. Nah, seperti itu. Nah, itu dia solusinya. Website Dimya ini bisa menjadi salah satu alternatif lain yang membantu kita dalam proses marketing. Gimana? Membantu kan? Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Semoga informasi yang kita berikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa tekan like dan juga subscribe. See you next time. Bye!